tolong ditanyakan ke PBNU. Dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pertemuan 5 tokoh muda Nahdlatul Ulama dengan Presiden Israel Isaac Herzog tuai sorotan publik. Sejumlah pihak menyayangkan hal ini lantaran pertemuan tersebut digelar di tengah kecaman terhadap Israel yang terus melakukan serangan terhadap Palestina. Merespons hal tersebut, Ketua PBNU Bidang Media, IT dan Advokasi Syafiq Ali menyesalkan 5 Nahdliyin yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog pada pekan lalu. Sementara Wakil Menteri Agama RI Saiful Rahmat Dasuki pada Selasa siang buka suara soal pemanggilan 5 warga Nahdliyin oleh PBNU, buntut dari pertemuan dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Wakil Menteri Agama menegaskan pertemuan 5 warga Nahdliyin tersebut bukan atas nama PBNU maupun pemerintah Indonesia. Menanggapi lebih lanjut, Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf mengungkap 5 orang NU muda yang bertemu Presiden Israel diajak oleh lembaga swadaya masyarakat atau non-governmental organization. NGO itu berisi advokat yang pro atau memihak pada Israel. Gus Yahya mengatakan organisasi atau lembaga yang mengajak 5 kader NU itu tersebar di berbagai negara. Tugas organisasi tersebut adalah melakukan lobi demi membantu kepentingan Israel. Sementara itu, Presiden Joko Widodo buka suara soal 5 orang Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Menurutnya, sikap pemerintah sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Jokowi menegaskan hendaknya kasus tersebut ditanyakan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ia menekankan Indonesia ikut menjaga ketertiban dunia. Tim Liputan CNN Indonesia. Habis gelap terbitlah terang. Gimana Adi Asu? Siap Kakak Asu, Pak Presiden Bayangan. Ya, kita malam ini seperti biasalah Kabinet Bayangan ini bicara hal-hal yang ya bagi kita sih kayaknya penting ya. Harusnya buat publik juga sama pentingnya. Apalagi yang satu ini tuh apa ya? Menimbulkan kegelisahan. Makanya kita rataskan malam ini. Nah, itu dia. Nanti kita akan hadirkan tentunya jajaran menteri yang sangat amat paham lah di bidang ini. Tapi sebelumnya izinkan saya serius belajar, dua menteri ini serius belajar untuk topik ini. Makanya ini saya lagi mau baca laporan tuh sambil deg-degan. Kayak berasa lagi mau sidang tesis gitu ya. Kayak Bapak waktu itu ya. Iya, betul. Langsung Dinda. Ayo langsung aja Dinda. Oke, ini dulu ya. Kita udah akan baju merah kamu terlebih dahulu. agak mengikuti warna partai menteri kita satu ini yang ya. Satu ya, yang nanti kita kenalin ya. Mantai partainya keluarga Bapak juga kan ya. Oke. Ya, ini dia kita akan mulai dulu laporan Kabinet Bayangan hari ini. Yang pasti kalau kita bicara soal hal yang satu ini, Ketua Umum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf ini sudah meminta maaf terkait dengan 5 orang dari kalangan Nahdliyin yang bertemu dengan Presiden Israel beberapa waktu yang lalu. Gus Yahya ini sempat juga menyebutkan bahwa ada 5 orang itu yang pergi tanpa adanya arahan dari PBNU. Dirinya juga menyebut bahwa 5 orang NU muda yang bertemu dengan Presiden Israel diajak oleh lembaga swadaya masyarakat atau non-governmental organization atau NGO yang berisi advokat yang pro atau justru memihak pada Israel. Gus Yahya juga mengatakan bahwa organisasi atau lembaga yang mengajak 5 kader NU itu tersebar di berbagai negara, di mana tugasnya adalah melakukan lobi demi membantu kepentingan Israel. Ya mengajak ya ini saya dari informasi setelah saya tanya ya ini memang dari satu channel NGO yang merupakan advokat dari Israel. Jadi memang ada di mana-mana di dunia ini ada NGO yang memang beroperasi sebagai advokat Israel. Ya, jadi yang membantu citra Israel, melakukan lobby untuk kepentingan Israel dan sebagainya. Ini yang mengajak mereka. Menurut keterangan yang kami himpun, mereka memang dikonsolidasi. Jadi ada yang mendekati mereka satu persatu untuk diajak berangkat.
Ya, selama sepekan ini memang inilah yang menjadi highlight ya, di mana kehebohan yang muncul akibat pertemuan 5 orang Nahdien bertemu dengan Presiden Israel ini juga mendapat respon keras tentunya dari pemerintah Indonesia. Presiden Joko Widodo bahkan menegaskan jika sikap pemerintah masih sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dirinya juga meminta agar PBNU bisa meluruskan nih permasalahan yang terlanjur membuat gaduh di masyarakat. Ya ditanyakan saja ke PBNU, karena sikap pemerintah itu jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas sekali. Jadi tolong ditanyakan ke PBNU. Dan Indonesia akan selalu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial. Itu yang terus kita pegang. Tadi kan Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa tanyakan langsung ke PBNU. Kalau dari PBNU tadi sudah menyatakan juga bahwa tidak ada penugasan khusus dari PBNU terhadap 5 orang yang bertemu langsung dengan Presiden Israel. Kita lihat yuk fotonya nih yang bikin heboh. Nah, banyak nih pihak-pihak yang menyoroti tidak hanya pertemuannya, tapi juga mempertanyakan apa sih tujuannya, kenapa harus sampai ketemu di tengah ketegangan yang terjadi saat ini. Apalagi seluruh dunia ini kan mengecam ya sikapnya Israel terhadap Palestina yang sudah berlangsung berlarut-larut. Dan juga yang menarik perhatian atau yang menjadi sorotan publik adalah ekspresinya nih. Karena semuanya tampak senyum. Ini dia nama-nama dari 5 orang yang hadir di sana bertemu dengan Presiden Israel. Ya, ada Zainul Ma'arif, ada Munawir Aziz, ada Nurul Bahlul Ulum, ada Syukron Makmun dan Iza Anafisah Dania. Sebenarnya kita juga sudah berupaya ya untuk kemudian menghadirkan 5 orang ini ke sini, tapi tampaknya belum ada respon lebih lanjut terkait dengan hal ini. Nah, gimana nih Pak Presiden, Pak Wakil Presiden? Beberapa ada pengurus Banom di NU juga ya. Ada baiknya berarti kita tanyakan langsung. Iya. Ya. Kita langsung perkenalkan dulu. Ada dua menteri kita ya. Yang satu memang spesialis sejak era Gus Dur, kita memang sengaja memilih Menteri Luar Negeri yang harus ada unsur NU-nya ya. Iya. Supaya bisa mengerti lah pola. Dan rajin nyisir. Rajin nyisir. Ada Menlu kita, Menlu Bayangan ini, Menteri Luar Negeri Bayangan, ada Prof. Asikam ya. Halo Prof, terima kasih. Ya. Sebelumnya Prof. Alwi Shihab ya, Menteri Menlu. Dia Menlu sekarang. Saya ini Melu aja bukan Melu. Iya, N-nya ketinggalan ya Prof. Iya. Di sebelahnya ini cocok nih Ri, Menteri Agama kita ya. Memang urusin agama terus dari dulu. Baru di zaman kita aja kebagian jadi menteri kan. Iya, dan baru ini aja juga ngurus pilkada kayaknya baru sekarang juga. Iya, ngurus partai juga kayaknya belakangan ini aja. Menteri Agama dan yang tidak beragama. Iya. Karena semuanya harus inklusif ya. Iya. Menteri Agama kita Gus Guntur Romli. Sebagai partai yang menolak timnas Israel itu, Gus, untuk hadir. Untuk hadir di Piala Dunia U20 dan masih rame sampai sekarang isunya gitu. Melihat apa yang dilakukan oleh kader NU sekarang gimana perasaannya? Ya, itu kunjungan yang tidak tepat menurut saya. Dan bagian dari konsistensi kita memperjuangkan kemerdekaan Palestina, kemudian juga protes kita terhadap pemerintah Israel yang sampai sekarang dikuasai oleh kubu garis keras, kita harus tetap memboikot. Karena itu ya soal timnas undang-undang Israel, timnas Israel juga kita tolak, termasuk juga kunjungan yang 2 orang itu kan adik kelas saya di Mesir itu, adik angkatan ya. Mereka tuh orang-orang baik, punya konsistensi, tapi kan waktunya nggak tepat dan bertemu dengan bukan orang yang tepat. Nah, kemudian kita bicara soal kabinet bayangan, dan mereka berdalih kan di bawah bayang-bayang Gus Dur katanya kan. Oh betul, itu tuh. ingin mengikuti Gus Dur. Tapi menurut saya itu kan pembacaan yang keliru kalau menurut saya. Gus Dur tahun 94 ke Israel itu, waktu itu setelah ada kesepakatan Oslo. Israel sama Palestina lagi ingin berdamai. Sekarang suasananya adalah perang. Kemudian Gus Dur bertemu dengan orang-orang Israel yang sangat pro-Palestina. Ada Ishak Rabin, ada Simon Peres, orang-orang dari Partai Buruh yang sangat progresif.
Beda dengan Likud yang sekarang, Netanyahu yang sangat garis keras, yang sangat kanan, yang sampai juga anti terhadap solusi dua negara, two state solution. Jadi menurut saya tidak bisa disamakan antara konteks ketika Gus Dur membangun perdamaian, bertemu dengan orang-orang Israel yang ingin berdamai dengan Palestina, sampai Ishak Rabin pun ditembak mati karena mau berdamai dengan Palestina. Itu orang-orang yang ketemu Gus Dur. Padahal baru dapat Nobel perdamaian. Ya, perdamaian waktu tahun 94. Jadi kalau sekarang buat apa ketemu orang kayak Netanyahu? Pertanyaan paling fundamentalnya adalah ini buat dalam urusan state policy gitu ya. Ini kan tadi dikatakan ada NGO yang mengajak, itu NGO, lawyer dan lain-lain. Ini gimana dan diduga itu memiliki tujuan afiliasi untuk sebagai PR-nya Israel gitu. Nah pertanyaannya adalah ini pemerintah gimana bisa kecolongan? Menurut Anda kecolongan nggak nih soal ada satu lembaga yang perwakilan Israel dan bisa beraktivitas sampai bisa berkomunikasi dengan kader NU? Ini kan gerakannya udah jauh nih harusnya. Yang paling cocok Menteri Luar Negeri yang menjawab. Ya, silakan. Gimana Pak Menlu? Menteri Luar Negeri. Giliran agak berbahaya Anda lempar juga ke Menteri Luar Negeri. Kan Menteri Luar Negeri. Iya, betul. Disertasi Prof kan soal NGO kan. NGO loh ini yang memprakarsai keberangkatan ini nih. Nah artinya kan NGO-NGO yang bermuatan PR Israel dalam konteks ini gitu, itu artinya bisa beraktivitas di Indonesia, bisa berkomunikasi dengan kader NU dan bisa bahkan berdiplomasi ya, mengajak kader NU untuk berangkat ke Israel gitu. Ya kalau kita lihat secara legal formal kan memang tidak ada atau belum ada aturan atau law enforcement yang melarang NGO internasional untuk bekerja sama dengan masyarakat sipil di Indonesia. Nah, kalau ada kasus seperti sekarang ini, ya tentu nanti harus dipikirkan apakah akan dibuat satu aturan yang akan lebih strict atau tidak. Sekarang saja sudah cukup strict atau kerjasama antara NGO luar negeri dengan lokal ini, misalnya saja dengan aturan bahwa NGO internasional harus mempunyai partner di tingkat kementerian dan juga di masyarakat sipil. Nah sekarang kalau yang diusulkan Mas Ari tadi kan kontennya. Nah kontennya ini apakah juga akan dilarang karena Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik? Atau kalau NGO-nya akan mengatakan loh ini kan merupakan satu upaya kerjasama yang kemungkinan juga bisa dipakai untuk melakukan hal-hal yang bersifat positif seperti NGO Rahim ini kan. Rahim ini kan salah satu objektifnya kan bagaimana mempererat hubungan antara Indonesia dengan Israel melalui katakanlah diplomasi damai kan begitu. Nah, apakah ini akan dilarang? Nah, kalau akan dilarang tentu harus ada argumentasinya, misalnya tadi karena tidak punya hubungan diplomatik. Itu kan Piala Dunia aja kan PDI waktu itu bersikap nggak boleh ada. Iya, tapi tetap debatable karena kemudian nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan susulan ke sana. Oleh karena itu kasus seperti sekarang ini bisa dipakai sebagai semacam opening. Apakah itu yang juga akan diteliti? Ya, tentu masyarakat pada umumnya akan lebih setuju kalau itu juga akan ada semacam restriksi terhadap kerjasama seperti itu. Karena memang ya kalau kita lihat dari perspektif Israel tentu ini sangat menguntungkan. Tidak ada negara seperti Indonesia yang mempunyai populasi Islam sangat besar dan punya pengaruh di Pasifik dan kemudian bisa diajak masuk dalam sphere of influence dari Israel dalam urusan dengan Palestina. Apalagi sekarang Israel secara politik lagi sangat desperate. Jadi dimusuhin. Apapun akan dipakai. Nah terutama sekarang Israel menggunakan apa yang dikenal sebagai Hizbara itu kan.
yaitu public diplomacy ala Israel. Nah jadi kalau kita lihat ya apa yang dilakukan oleh Israel itu merupakan satu kemampuan diplomatik sebetulnya. Nah persoalannya sekarang yang di Indonesia ini mau bersikap bagaimana? Apakah akan lebih restriktif atau memang kita serius untuk melakukan perbaikan di dalam soal ini? Tapi kan Presiden Jokowi tadi juga mengatakan bahwa posisi negara sudah jelas dalam konstitusi mendukung perdamaian dunia gitu, menghapuskan penjajahan dan lain-lain tadi. Artinya kalau ada NGO yang punya muatan berbeda dengan cita-cita konstitusional, harusnya kan itu harusnya ada tindakan gitu loh, Prof. Iya betul, tetapi kan Anda harus ingat di dalam public diplomasi itu kan ada beberapa track. Track pertama government to government. Track kedua antara government dengan non-state. Track ketiga ya ini antara people to people kan. Nah apakah people to people itu akan juga direstriksi? Inilah yang saya tadi katakan ini debatable. Dan selama ini kita lihat hubungan antara, kalau government to government tentu saja tidak ada, tapi antara civil society to civil society, NGO to NGO, bahkan people to people itu kan berjalan bertahun-tahun ini kan. Bahkan simbolnya tadi kalau kata Mas Guntur, Gus Dur jadi simbol yang dijadikan bayang-bayang utama gitu. Ya, tapi pertanyaannya apakah hubungan diplomasi yang berlaku di level state juga berlaku di level civil society juga, Prof? Ya kalau kita itu mau mungkin boleh nanti dijawab Prof, tapi kita jeda dulu Prof. Ini karena saya harus sudah banyak yang mulai dicatat-catat biar nanti kita bisa lanjut rapatnya ya. Kami akan kembali usai jeda. Jadi cerita ini belum selesai Mas, kalau menurut saya, karena kita belum tahu sebetulnya siapa yang menyponsori ini. Nah yang sponsor itu kalau berbentuk NGO juga, ini kan mesti akan ada konstitusinya mereka. Oke, kembali lagi Dinda. Iya. Satu-satunya acara yang manggil penontonnya Dinda. Karena bayangan itu tadi. Iya, berasa di OKP ini kan. Kasih dulu Dinda, injak dulu tuh. Dinda, kau mau main panjang mau main pendek? Gitu aja. Nanti kembali ke pertanyaannya Pak Presiden tadi, Prof. Kan di level state kan kita forbidden nih hubungannya. Tapi kan apakah seharusnya itu juga berlaku linear dengan NGO-nya, dengan people to people-nya, dengan civil society-nya? Ya kalau kita bicara tentang public diplomasi secara formal, semuanya itu harus ada dalam kerangka foreign policy atau politik luar negeri. Nah siapa yang menentukan foreign policy? Tentu pemerintah kan. Nah tetapi kalau kita bicara tentang public diplomasi yang track 3 tadi itu kan masih kadang-kadang ada dalam tataran yang inisiatif-inisiatif. Jadi tidak selalu harus disanction oleh negara. Makanya saya katakan tadi bahwa apakah ini akan disikapi dengan restriksi atau tidak. Ya kan? Karena tentu akan ada, kalau dibiarkan ya, akan ada perdebatan publik apakah upaya-upaya individual atau kelompok-kelompok seperti ini akan diberikan ruang atau tidak. Nah, kita ke Menteri Agama nih kan, ini ruang ini kan terbuka lebar sebenarnya sejak bertahun-tahun silam. Selama ini Anda lihat ada gunanya nggak sih Pak Menteri Agama, termasuk mungkin kalau kita bicara apa yang dilakukan oleh almarhum Gus Dur gitu? Kalau dalam konteks itu hubungan antara NGO ke NGO, menurut saya pasti ada gunanya lah ya. Karena kan memang persoalannya kan terkait dengan juga ke edukasi ke masyarakat. Cuma yang kita sayangkan kan kunjungan yang kemarin itu kan, teman-teman kalau memang itu adalah kunjungan dialog budaya atau NGO atau apa, ngapain sih ketemu sama Presiden Israel itu kan. Sementara pemerintah Israel yang sekarang lagi terpojok, kemudian lagi menyerang Gaza di Palestina. Jadi akhirnya misi untuk dialog, katakanlah dimulai dengan dialog antar masyarakat, antar NGO, itu tercederai ketika dia bertemu dengan pihak yang salah gitu lah, pihak yang tidak tepat. Kalau mungkin pertemuan itu hanya dengan NGO,
NGO-NGO di Israel yang progresif, yang juga memperjuangkan kedamaian, itu kan banyak. Kenapa tidak dengan mereka? Itu maksud saya. Kalau kita punya misi, ingin mendamaikan nih, ingin mendamaikan konflik gitu kan, harusnya kan bertemu dengan pihak-pihak yang tepat. Gitu kan. Meskipun sekarang, ya, kalau yang sama-sama setuju kan, buat apa udah sama-sama yakin ini kan Mas? Maksudnya kita punya pairing lah ya. Ya, punya tujuan bersama. Kan masih ada hambatan-hambatan. Kalau ini kan ada yang pengen, ini kan lagi nyerang, pengen perang, lo temui buat apa dialog kalau seperti itu gitu loh. Harus cari aliansi. Cari aliansi yang sama, punya misi yang sama. Jangan dengan kubu-kubu garis keras. Kayak Partai Komunis Israel ini kan pendukung kemerdekaan ya, Mbak Palestina. Contohnya itu kan kelompok-kelompok buruh yang ada di Israel. Karena kan selama ini yang kita lihat kan yang menjadi penyebab konflik ini kan ada garis keras di antara dua belah pihak. Di Palestina ada, kemudian di Israel juga ada. Netanyahu ini kan kelompok garis keras. Kalau di Palestina Hamas. Kalau di sini kayak apa misalnya? Ya, kelompok-kelompok garis keras yang dibubarkan gitu kan, yang sudah sama-sama yang kita tahu. Nah, di sini yang harus kita benar-benar cermati gitu loh. Kita mau bangun dialog, siapa aja pihak-pihak yang bisa kita libatkan. Jangan sampai ya seperti sekarang ini, belum lagi tujuannya sudah ini ya kontroversinya digulung dengan kontroversi yang akhirnya orang udah nggak percaya lagi buat apa dialog antara agama, buat apa lagi soal diplomasi, buat apa dan sebagainya, gara-gara bertemu pilihan-pilihan yang keliru. Jadi ini kan yang menurut saya tadi saya katakan ya sebelumnya, perlunya transparansi. Jadi janji dari PBNU maupun UNUSIA untuk melakukan hearing dengan para pelaku ini itu menjadi penting. Karena dari situ akan bisa diketahui kenapa Anda hanya ketemu dengan Isaac Herzog, Presiden Israel. Tidak misalnya juga bertemu atau belum ketemu dengan misalnya NGO seperti B'Tselem, kelompok hak asasi manusia di Israel yang sangat kritikal terhadap rezim, ya kan? Nah, itu hanya bisa diketahui kalau ada dialog terbuka antara ya seperti yang dikatakan Ketua Umum PBNU tadi dengan para pelaku ini. Jadi cerita ini belum selesai, Mas. Kalau menurut saya, karena kita belum tahu sebetulnya siapa yang menyponsori ini. Nah, yang sponsor itu kalau berbentuk NGO juga, ini kan mesti akan ada konstitusinya mereka. Nah, jangan-jangan di dalam konstitusi mereka yang akan diajak bicara itu adalah kelompok-kelompok Israel tertentu. Ya kan kita belum tahu. Makanya kita, kalau saya ya, menunda judgement itu yang sering saya katakan, agar supaya masyarakat tidak kemudian menjudge terlalu cepat, walaupun tentu sangat logis bagaimana ada kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai eksponen Nahdlatul Ulama mendatangi satu pemerintah yang sudah jelas melakukan apartheid, melakukan genocide dan lain sebagainya, dan kemudian kelihatan sembunyi-sembunyi begitu. Nah, ini yang kemudian harus dijelaskan betul, karena kita masih memerlukan juga apa yang Prof anggap sebagai adanya sesuatu yang tidak transparan itu apa, Prof? Misalnya, apa konteksnya apa? Ya, Gus Yahya saja mengatakan dia tidak tahu orang-orang ini kenapa tidak bicara sama kita sebelumnya, lapor dulu kita mau apa. Kemudian beliau tadi kan hanya mengatakan bahwa ada semacam sponsor dari semacam organisasi. Beliau juga nggak tahu, itu kan tidak transparan namanya. Makanya yang dijanjikan oleh Sekjen PBNU bahwa akan ada pertemuan antara para pelaku ini dengan Ketua Umum PBNU dan juga banom-banom NU, itu menjadi sangat penting. Kita kan belum tahu sama sekali, kita hanya curigation bahwa ini pasti something fishy. Padahal belum tentu loh, ini semuanya jelek, mungkin belum ada tentu. Juga baik-baiknya. Jangan-jangan Pak Herzog itu juga mengatakan sesuatu. Nah, biasanya Mas ini jangan-jangan Herzog ini kanan tengah ya, Prof ya, kalau kan Netanyahu dari buruh ya kan.
jangan-jangan kita terlalu menganggap sepele pertemuan ini, seolah-olah kan ada ini yang mengatakan, wah Anda pada bertemu dengan Herzog, presiden yang tidak berfungsi kalau di negara kayak Israel. Loh, Israel jangan dianggap seperti negara-negara yang lain. Mereka itu juga diikat oleh semacam ideologi yang sangat solid seperti Zionisme, yang mempunyai network dan kemampuan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Jadi bukan kaleng-kaleng Presiden Herzog ini, sangat tidak kaleng-kaleng. Oleh karena itu, apapun yang nanti bisa diambil keterangan-keterangan dari para pelaku ini mungkin menarik. Ini pengalaman saya ya. Saya dulu pernah waktu kuliah di Hawaii itu. Tapi ketemu Israel juga, Bro. Si presiden universitasnya ini, rektornya itu, pada waktu itu kan masih perang dingin. Itu ketemu presiden atau perdana menteri di Rusia, di Soviet. Begitu pulang kembali, itu di debrief sama FBI beberapa waktu loh. Artinya ini masalah serius kayak begini. Dari sekian ratus juta orang Indonesia itu hanya 5 orang yang ketemu Herzog. Nah kalau mereka memang betul-betul orang-orang yang smart, mesti mereka mencatat dalam pikirannya apa saja yang ingatan mereka, dan itu kan sangat penting informasi itu. Nah itu tidak diketahui, tetapi kalau kemudian public opinion tercenderung untuk memojokkan mereka, ya mungkin mereka bisa stres duluan. Berarti Gus Yahya nggak menganggap ini penting menurut Prof? Sangat penting, makanya akan ada pertemuan khusus itu. Nggak, maksudnya beliau nggak tahu kalau kader NU ini berangkat, ada undangan. Ya bagaimana dia tahu, wong dia tidak dilapori. Nah, tapi mekanismenya biasanya seperti apa sih, Prof? Harusnya itu begitu ada undangan. Ya sudah jelas kan, mestinya dia kan ada misalnya siapa tadi yang ketuanya itu kan juga komponen dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Minimal dia harus lapor kan. Ya, nah, dari pimpinan kampus lah ya. Iya, nah kalau kemudian laporannya itu mereka akan ke Israel, pasti itu merupakan salah satu prioritas di dalam PBNU. Pasti dapat atensi ya, Prof. Iya. Nah, kalau tadi alasannya Mas Guntur dan Prof, ini atas nama pribadi. Iya. Nah, atas nama pribadi. Itu dia, Mas. Kita kan tidak tahu karena dia tidak lapor, maka kemudian atas nama pribadi itu menjadi kesana kemari. Problemnya, Prof, sekarang yang digebui orang itu PBNU justru yang dianggap membiarkan, tidak berhasil. Problem kalau saya, Mas. Nah, itu sudah biasa NU. Ada kertas putih aja NU yang digebukin. Jangankan ada peristiwa yang besar-besar kayak begini. Gimana Mas Guntur? Jadi NU yang PBNU justru yang dijadikan sasaran tembak sebagai yang paling bersalah. Itu kan, itu kan lanjutan dari kontroversi sebelumnya. Soal tambang, soal perdebatan nasab. Nah kemudian sekarang ini ada orang yang mengaku sebagai kader NU menjadi perdebatan lagi kan. Tapi kalau menurut saya memang saya setuju dengan yang disampaikan Prof itu. Meskipun mereka mengaku sebagai pribadi, tapi saya kan tidak percaya bahwa mereka diundang sebagai pribadi. Pasti ada atribusi. Mereka sebagai apa? Sebagai dosen, unusia, sebagai pengurus di PWNU dan lain sebagainya. Ya, karena itu yang muncul gitu loh. Karena kan seperti tadi bahwa Israel ini kan ingin membangun sebuah paradigma propaganda bahwa mereka tidak dikucilkan, ada orang-orang yang mau bersahabat dengan mereka. Mau berdialog. Dari organisasi dialog, Islam terbesar di dunia. Organisasi dan sebagainya kan ini menunjukkan. Gus Yahya pun ketika 2018 datang ketemu Netanyahu dan Presiden Israel waktu itu meskipun mengaku sebagai orang pribadi katanya kan. Tapi kan langsung kan Netanyahu itu kan bikin propaganda di medsosnya, bikin video Gus Yahya sebagai Sekretaris Jenderal NU. Ya, organisasi terbesar Islam yang ada di Indonesia. Dan waktu itu Gus Yahya sebagai Dewan Pertimbangan Presiden. Dan juga sebagai Watimpres. Tapi kan beliau menyampaikan bahwa sebagai pribadi dia datang kan. NGO-nya Baitul Hikmah apa itu yang organisasi humanitarian internasional itu kan. Tapi kan yang dikenal oleh Netanyahu kemudian pemerintah Israel kan Gus Yahya sebagai waktu itu sebagai Katib Am PBNU, di situ kan. Ini jadi nggak bisa hanya ngaku sebagai pribadi
kalau dia terikat dengan sebuah lembaga memang harus disampaikan. Dan benar kata Prof, ketika dia ada undangan, katakanlah ada ini, kan harus direncanakan secara serius. Ini apa tujuannya? Kalau memang ini adalah soal budaya, ya NGO apa saja yang harus ditemui, ya kan? Kalau ini bagian dari resolusi konflik, kenapa hanya Israel tapi tidak juga di Palestina, misalkan? Ini kan harus benar-benar dibicarakan secara serius ya. Kalau memang bagian dari diplomasi budaya, ya. Dan ini harus serba terbuka ya. Saya juga ditawarin ya, karena orang dekat dengan Udah Gus pernah Dur. belum sih? Pernah ditawarin. Enggak, Israel belum pernah saya. Israel belum ya? Belum pernah. Saya ditawarin soal waktu di Mesir nggak ke Israel juga, Mas? Enggak. Apalagi Mesir ya, nggak mungkin lah kita ke sana tuh kan, keluyuran ke sana tuh kan. Jadi ketika saya lihat ini undangan NGO-nya nggak jelas, apalagi saya lihat ini kok bau-bau Likud, bau-bau garis keras, saya nggak tertarik itu. Karena ya patokan saya, Gus Dur datang ke Israel itu ya memang tujuannya untuk membangun, memperkuat perdamaian dan ketemu dengan orang-orang Israel yang juga mau berdamai dan mau mengakui kemerdekaan Palestina. Dan kalau sekarang kita datang ke penjahat perang ya, seperti Netanyahu, yang udah jelas kan, di mana-mana ada pengadilan internasional soal Netanyahu, buat apa ketemu gitu kan? Menurut Anda apa yang membedakan diplomasinya Gus Yahya pada tahun 2018 lalu waktu beliau sebagai Katib Am PBNU sekaligus Dewan Pertimbangan Presiden dengan kelima kader NU yang juga pergi ke Israel baru-baru ini? Kalau menurut saya ya ada sesuatu yang ditawarkan oleh Gus Yahya. Ada meskipun atas nama pribadi, tapi kan belum ada lembaga dan tujuannya memang untuk menyampaikan pesan ya kepada pemerintah Israel waktu itu ya. Tapi ya kita tahu sendiri pada akhirnya pun dan konteksnya juga tidak seramai sekarang ya. Ini kan masih Gaza kan sampai sekarang masih dibombardir. Masyarakat sipil banyak yang meninggal, 38.000 lebih dari 38.000 orang di Gaza yang meninggal. Dan ini sekarang kita lihat misalnya di medsos itu, ini korban berjatuhan di Gaza dibandingkan dengan itu yang 5 orang sedang tersenyum dengan Presiden Israel disandingkan. Ini kan seperti tidak punya empati sama sekali ya dengan penderitaan yang ada. Itulah. Gitu Bung. Sangat beda Mas. Motifnya sangat beda. Apalagi kalau betul ada sponsor yang adalah NGO yang memang niatnya adalah tadi itu membangun kerjasama antara Indonesia dan Israel. Dari segi legal formal tadi yang ditanyakan Mas Ari aja questionable, iya kan, oleh Pak Presiden juga, oleh semua orang lah di sini sekarang. Nah, apalagi kalau kita kemudian melihat bahwa sponsor ini juga barangkali juga ada kaitan-kaitan politis, begitu loh. Jarine atau katanya tidak ada freelance, iya kan. Nah, dalam urusan kayak gini kan mesti kita harus tahu. Nah, makanya saya tidak terlalu yakin dengan argumentasi bahwa 5 orang ini terlalu naif. Saya kok tidak mau menganggap remeh mereka terlalu naif. Karena apa? Karena mereka masuk di dalam satu lingkaran hasbaranya Israel tadi itu. Jadi harus kita lihat bahwa mereka juga sudah berpikir harusnya. Bahwa kemudian mereka ternyata tidak menggunakan prosedur organisasi, lapor dan lain sebagainya. Itu juga saya kira juga harus dicurigai, hermeneutic of suspicion. Inilah cara berpikir mereka. Siapa tahu ini bisa lepas, kan begitu Bu. Nah, ternyata backfire. Tapi bagi Israel sudah sangat untung ini. Dia sudah bisa membuat video baru lagi yang isinya senyum-senyum tadi itu kan. Nah, dan bisa dijual oleh IPAC dan lain sebagainya di Amerika Serikat sana. Goebbelsnya lagi bekerja ya di sana ya, Prof ya. Ya terus aja. Oke, kita break dulu, kita jeda dulu. Kita akan nanti masuk lagi ke masa-masa ketika Gus Dur mencoba diplomasi bersama Israel, dan waktu itu oleh-olehnya kalau nggak salah Gus Dur kembali ke Indonesia dan beliau akhirnya punya oleh-oleh, kayaknya Indonesia perlu membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kita akan bahas itu saja. Tetap bersama kami. Ini ada kelompok dari Indonesia yang sebetulnya bisa melakukan sesuatu yang lebih bagus lagi
Tapi timingnya aja nggak cocok. Saya tidak percaya kalau mereka tidak tahu. Mereka itu PhD loh, ada yang satu yang PhD loh kalau nggak salah. Masih di rapat Kabinet Bayangan, sebelum kita lanjut lagi membahas satu topik yang makin lama makin menghangatkan ya, kayaknya hangat tapi cenderung panas jadinya ya. Saya mau sampaikan dulu satu informasi lainnya. Kali ini datangnya dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Yusuf Kalla, yang ikut serta menyayangkan ekspresi senyum dari 5 tokoh NU yang bertemu Presiden Israel Isaac Herzog, di mana Yusuf Kalla ini juga menyatakan bahwa penting untuk mengetahui nih maksud dan tujuannya itu apa sih sebenarnya. Karena menurutnya untuk mewujudkan perdamaian, penting juga bagi pihak-pihak tertentu membuka komunikasi dengan kedua belah pihak yang ada. Dalam hal ini Israel maupun Palestina. JK juga sebelumnya kita ketahui sudah bertemu dengan pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, pada Jumat 12 Juli lalu untuk bisa menyampaikan sikap dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Untuk sebenarnya cara atau makna kunjungan. Kalau makna kunjungan itu ingin mendiskusikan perdamaian, itu boleh saja. Saya sering berdiskusi dengan Israel untuk bagaimana tercapai perdamaian. Kalau Anda ingin mencari perdamaian, harus kenal kedua belah pihak. Kalau Anda tidak kenal Israel, hanya presiden, itu tidak bisa mendorong perdamaian. Karena itu juga kita harus berkomunikasi, walaupun kesalahan sebenarnya karena dia tersenyum di fotonya itu. Nah, maksud dan tujuan harus diperjelas. Jadi memang harus digali dulu nih apa yang dibahas tadi ya, seperti kata Prof Menlu kita tadi. Iya. Nah ini kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, Prof. Kembali ke masa-masa gusur-gusur selalu jadi apologi atau alibi orang-orang yang kemudian ingin dan berusaha menjalin komunikasi dengan pihak Israel, baik itu pemerintah ataupun dari civil society-nya. Mungkin Prof Ikam bisa kasih perspektif dulu. Selain perjuangan tadi mencoba menjalin komunikasi dan membangun aliansi, apa sih Prof yang sebenarnya diinginkan Gus Dur pada waktu itu? Karena kontroversinya itu juga melekat bahkan sampai saat ini kepada perjuangan Gus Dur itu, Prof. Yang ya namanya juga sejarah ya, tentu mempunyai banyak interpretasi. Kalau kita memilih yang mana itu terserah pada kita. Nah, bahwa faktanya kunjungan Gus Dur 94 yang dikatakan oleh Mas Guntur tadi itu dipakai semacam tipologi ya, untuk menjustifikasi untuk apapun begitu ya. Itu artinya ada sesuatu yang historical yang memang penting untuk diingat. Nah, apa maksudnya Gus Dur? Ya itu tentu akan versinya siapa. Kalau versi dari mereka-mereka yang ikut pada waktu itu seperti Pak Habib Khirzin, seperti almarhum Mas Bondan Gunawan, Johan Effendi, ya dan lain sebagainya itu, tentu yang nomor satu adalah concern Gus Dur secara makro sebagai tanggung jawab beliau sebagai ketua atau tokoh dari pro demokrasi adalah tentu kemanusiaan. Nah, fakta bahwa Israel dan Palestina itu konflik sudah sangat lama dan tidak ada titik temu sampai pada waktu itu, dan Indonesia merupakan salah satu kekuatan yang harusnya berperan penting. Maka Gus Dur kemudian mempunyai ide yang sesuai dengan paradigma yang beliau ikuti untuk mencari salah satu solusinya, yaitu bagaimana berdamai antara Fatah atau kelompok Palestina dengan Israel dengan menggunakan bukan cara-cara politis seperti yang biasanya dicari oleh para pemimpin dunia, tapi lebih pada cara kultural. Nah di situ menurut Gus Dur pikirannya Indonesia bisa berperan. Nah untuk berperan itu gimana kalau Anda nggak punya akses? Nah itu aja sebetulnya kalau menurut saya, ini interpretasi saya ya. Nah akses itu menjadi penting, tetapi Gus Dur juga sangat realistis.
apakah rakyat Indonesia dengan konstitusinya itu akan begitu saja kemudian memberikan legitimasi terhadap akses itu. Ternyata kan enggak juga, enggak semudah yang kita pikirkan begitu saja. Karena ya tadi saja kita sudah dibacakan konstitusi kita, apalagi partai-partai itu, apalagi di dalam Indonesia ini ada kelompok-kelompok Islam yang berbeda-beda, yang umumnya tentu menyukai atau memilih jalan pedang daripada jalan kultural dalam urusan Israel Palestina. Nah, itu dulu. Nah, apalagi sekarang dengan semakin kejamnya. Apalagi sekarang ya. Iya, apalagi sekarang dalam soal ini Zionisme religius dan Zionisme sekuler Israel ini sudah jadi satu dan menjadi satu sistem yang oleh B'Tselem saja, oleh LSM Israel saja dianggap sebagai negara apartheid, negara genosidal. Dan itu disebut juga sebagai settler kolonialis. Coba. Dulu tidak ada omongan-omongan kayak begitu itu. Nah, itu LSM Israel sendiri. Iya, B'Tselem itu Israel sendiri, kayak Human Rights Watch gitu. Punya Israel. Sudah dikatakan bahwa rezim Zionis itu adalah rezim genocide, rezim apartheid, dan semacam settler kolonialis. Coba. Nah, ini ada kelompok dari Indonesia yang sebetulnya bisa melakukan sesuatu yang lebih bagus lagi, tapi timingnya aja nggak cocok. Oke. Ini timingnya nggak cocok atau memang benar-benar tidak tahu arahnya, tujuannya? Saya tidak percaya kalau mereka tidak tahu. Mereka itu PhD loh, ada yang satu yang PhD loh kalau nggak salah. Ya, tetapi bahwa dia itu ada di dalam lingkaran hubungan dari NGO Indonesia dan NGO internasional tadi itu, sehingga pilihannya ya begitu. Tadi makanya pertanyaan Mas Ari tadi bagus, kenapa dia tidak juga ke misalnya ya salaman lah dengan orang-orang yang ada di Masjidil Aqsa atau kayak begitu, kan ada semacam nuansa bahwa dia tidak hanya sedang membangun Indonesia Israel. Nah, itu baru kita ketahui kalau mereka sudah diajak bicara oleh Ketua Umum PBNU, Sekjen dan lain, karena nanti akan digali apa Anda itu belum sempat salaman saja atau memang nggak punya niat salaman. Atau mungkin jangan-jangan ada juga foto di Al-Aqsa ini, Pak. Nah, itu cuma belum keluar aja. Ya, kan kalau itu biasa aja kan. Tapi kalau ditakut-takutin terus, di pressure, di segala macam, malah stres. Tapi sebenarnya Prof, ketika pressure gede kayak gini, menurut Prof, apa yang diharapkan publik dari PBNU? Ya, kalau di Indonesia, setahu saya, mungkin saya salah, mungkin beliau bisa salah. Itu tidak akan lebih dari punishment. Mereka itu, orang Indonesia itu paling seneng kalau apa-apa itu dipunish. Iya, padahal seperti saya katakan tadi, kadang-kadang kalau pemerintah mengajak mereka bicara, debrief, ada informasi-informasi yang Anda tidak pernah membayangkan sebelumnya, itu mungkin juga bisa muncul. Dan itu yang bisa dipakai untuk memperkaya knowledge kita mengenai Israel, mengenai Palestina, dan lain-lain. Tetapi kalau semua mengkondem dengan segala macam Anda lebih bagus, saya lebih bagus dari Anda, kelakuan kayak gitu itu, ya akhirnya bubar semua. Yang diuntungkan siapa? Ya cuma Israel aja. Karena udah dapat sudah punya bahan kampanye yang dapat konten yang bagus ini, dapat konten. Nah, menurut Pak Menak ini perlu nggak dihukum? Kalau tadi Prof bilang tadi kan, yang diinginkan publik ini kayaknya mereka dihukum. Tapi menurut Pak Menak perlu nggak dihukum? Kalau menurut saya hukuman apa misalnya? Ya nggak tahu. Hukuman apa ya? Ya nggak tahu. Ya mungkin teguran. Tapi kalau sampai misalnya itu ya, sampai mereka dipecat misalnya dari dosen UNUSIA atau dari
pengurus NU menurut saya itu agak keterlaluan kalau saya, Prof. Tapi hati-hati Mas, nanti jenengan dimarahi partainya nanti. Prof, jangan diingetin dulu nanti Prof ini lagi asik-asik. Itu sisi yang beda menurut saya, Prof. Saya katakan ini sebagai pribadi nih, bukan enggak, saya katakan bahwa saya tidak pernah bisa membela dan menerima kunjungan mereka ke Israel dengan alasan apapun. Mau yang ngikutin Gus Dur, saya bilang beda konteks, kemudian apalagi saat ini. Tetapi ya, kalau karena kesalahan mereka ya, kemudian malah hukumannya ya lebih keras, misalnya ya, semoga enggak dipecat dari dosen, kemudian dari pengurus NU, menurut saya itu berlebihan. Sebaiknya kan ini kan kita jadikan sebagai pelajaran bahwa dalam bagian dari ini kan kita kan perlu memang ada semacam apakah aturan atau kode etik atau bersama-sama lah kita perbaiki soal ini. Kalau ada undangan NGO Israel, kita kan harus jelas, transparan, apa programnya, siapa aja yang mau ditemui dan sebagainya. Bukannya harusnya maksudnya seperti zaman era Gus Dur dulu, Gus Dur punya keberanian sebagai pimpinan PBNU untuk menjadi jembatan dan tidak memilih jalur pedang seperti yang lain-lain di Indonesia. Bukankah itu juga bisa ditiru juga tuh, Mas? Termasuk mungkin ide oleh-olehnya Gus Dur untuk menjembatani, untuk membuat kita relevan, untuk mendamaikan, ya kita harus berdiplomatik, punya hubungan diplomatik dulu dengan Israel. Misalnya. Kalau saya lihat udah konteksnya, udah momennya udah beda. Waktu Gus Dur, saya katakan itu kan imbas dari perdamaian Oslo ya tahun 93, kemudian akhir-akhir 90. Karena ada orang-orang memang Israel itu yang memang ingin berdamai zaman itu. Jadi ketika saya baca lagi Gus Dur usulan untuk membuka hubungan, waktu usulan diplomatik dengan Israel, saya make sense. Ada raison d'être-nya bahwa ada orang Israel yang memang ingin berdamai dengan Palestina. Konteksnya saat itu loh. Kalau sekarang kan mau perang mulu nih orang Israel tuh kan. Jadi saya nggak dapat konteks, nggak mau dapat alasan bagaimana mau membangun jembatan. Kita kan mau bangun jembatan kalau di sana juga mau bertemu dengan kita kan. Ya, tapi kalau mau perang dan sebagainya, ya dalam arti ya dia kan bukan bertemu hanya memanfaatkan. Ini kan memanfaatkan bahwa langkah mereka itu benar gitu. Kan pembenaran itu kan bukan dialog ya sebenarnya ya. Bukan dalam dialog dalam arti yang positif, yang setara, yang sama-sama ingin tidak konflik. Jadi seakan-akan kita bertemu mereka, oh berarti orang Indonesia setuju kami menyerang Gaza. Buktinya mereka datang dengan senyum-senyum, kan itu kan propagandanya kan. Dan ini kan bukan dialog yang baik, bukan jembatan yang baik. Nah ini maksudnya momen-momen ini yang sekarang saya hilang gitu. Di samping kalau kita bicara, ya ini juga gara-gara perpecahan di Palestina antara Hamas dengan Fatah dari tahun 2007 sampai sekarang nggak punya kekuatan bagi mereka. Mau ke meja perundingan juga diledek oleh Israel, mau perang juga roket-roket gitu aja, tapi balasannya luar biasa dari Israel. Jadi ini menurut saya, yang kalau kita bicara dalam konflik ini, setuju dengan pemerintah Tiongkok, damaikan dulu Fatah dengan Hamas. Kuncinya di situ, persatuan dulu rakyat Palestina. Kita akan lihat dari segi geopolitiknya ini soal bagaimana apakah akan eskalasinya ini bisa lebih damai, lebih dingin dalam beberapa waktu ke depan. Apakah ada kanker-kanker yang sebenarnya sudah sangat kronis di dalam, kita akan bahasnya itu usai jeda sebelum diledek sama Pak Presiden. Kita break dulu Dina. Perpecahan jelas bahwa perpecahan di internal Palestina itu yang menyebabkan mereka nggak punya lagi daya untuk melawan Israel. Ya di samping ya Israelnya memang sekarang dikuasai garis keras, ditambah lagi lawannya dilihat semakin lemah, ya makin tapi brutal lah Israel itu. Oke, kita masuk lagi kepada pembahasan hidup sehat ala Budi. Saya tadi hampir agak salah, ini rapat kabinet bayangan lagi membahas soal geopolitik, apalagi masalah kesehatan yang ada gitu. Karena belum telepon Menteri Kesehatan. Soalnya gini, kalau kita marah-marah terus suka nggak sehat. Nah, jangan-jangan ada penyakit kanker di dalam, sama kayak Menteri Agama tadi bilang. Kita ngomong perdamaian, jangan-jangan di tubuh Palestina sendiri baku hantam terus di dalam ini kan ada, saya sebutnya kanker. Pak Presiden punya istilah yang lebih
religius lainnya. Gimana menurut Anda? Secara geopolitik sebenarnya problem utamanya nih apa sih Pak Menteri Agama? Iya, menurut saya kalau kita ngelihat sekarang kan dari dasawarsa kalau kita mengamati isu Israel dengan Palestina ini kan yang menang memang kubu garis keras. Baik yang di Israel ataupun yang ada di Palestina. Jadi ketika misalnya ada orang di Israel ingin perundingan damai, itu langsung ngedrop tuh. Dalam pemilu kalah dia. Sama juga di Palestina. Ketika ini mau perundingan diganggu juga oleh kelompok-kelompok garis keras. Jadi inilah buah dari misalnya kebijakan dan juga mungkin juga pilihan masyarakatnya ketika mereka lebih memilih pemimpin yang keras gitu loh. Dan ini yang sekarang terjadi. Zaman waktu Gus Dur masih bicara soal hubungan dengan Israel, momen-momen itu sudah hilang. Dan orang-orang seperti itu ya semakin lama semakin tidak populer di sana. Tapi apa membuat menurut Pak Yai ini kepuasan terhadap efektif pemerintahan garis keras atau kanan ini tinggi approval ratingnya gitu? Karena itulah menyuarakan soal ketakutan, keamanan. Karena dalam konflik kan, kalau dalam dua ini konflik kan dilihat mana yang paling tegas, yang mana yang paling gagah, yang mana yang paling berani. Padahal ketika bertempur kalah juga pada akhirnya itu kan, atau malah berbalik ke dirinya sendiri kan itu yang terjadi sekarang. Di samping ya itu tadi bahwa perpecahan di internal Palestina sendiri sehingga ya tidak bisa ngapa-ngapain, mau berunding. Diledek, emang siapa? Udah jadi presiden Palestina udah berapa tahun gitu kan, pemilu kamu kalah, ledek-ledekan kan gitu ada. Tapi kemudian mau yang pendekatan senjata cuma roket dibalas lebih keras oleh Israel, hancur lebur. Ya misalnya kemarin soal ini perbedaan dari suruhannya presiden Palestina Mahmud Abbas, soal gempuran ke Gaza kata dia memang tanggung jawab Israel dengan Palestina. Tapi juga kata dia, ada juga tanggung jawab Hamas di situ. Ketika pada bulan Oktober tahun lalu menyerang masyarakat sipil yang ada di Israel, yang lagi konser musik, ada yang sampai meninggal 1.200 orang, ada yang ditawan, dibawa secara brutal misalnya kan, di bak mobil bak ya kan, yang kita lihat videonya itu kan. Tapi balasannya juga luar biasa, sampai 38.000 lebih yang sekarang meninggal dari pihak Palestina. Ini kan bagaimana melihat perpecahan di internal saling menyalahkan, sementara rakyatnya juga jadi ada anggapan itu. Bukan apa yang terjadi, kekacauan yang terjadi sekarang itu bukan 100% ansih salah orang-orang yang keras, garis keras di Israel, tapi juga ada kontribusi dari Palestina. Anda seberapa setuju atau tidak setuju tuh, ya, Pak Menteri Agama? Menurut saya jadi menurut saya juga ya perpecahan jelas bahwa perpecahan di internal Palestina itu yang menyebabkan mereka nggak punya lagi daya untuk melawan Israel. Ya di samping ya Israelnya memang sekarang dikuasai garis keras, ditambah lagi lawannya dilihat semakin lemah, ya makin tapi brutal lah Israel itu. Saya ada kutipannya Slavoj Zizek itu yang sangat menarik tuh, karena dia bilang gini, ketika Hitler gitu jadi penguasa di Jerman ketika itu bukan hanya soal kekuatan atau personanya yang kontroversial, tetapi juga kegagalan dari kelompok-kelompok pro-demokratik untuk menghalangi kemunculan Hitler, melakukan konsolidasi politik dan membuat merebut legitimasi rakyat untuk memimpin Jerman ketika itu. Nah kalau kita lihat dalam kasus Israel tuh hal itu gimana sih melihatnya, karena kelompok garis keras sayap kanan ini bisa berkuasa, ya kan, bukan hanya karena kontroversial atau narasi-narasi ketakutan yang mereka sampaikan, tapi juga kompetitornya dalam kontestasi demokrasi itu juga tidak mampu terkonsolidasi kan. Jadi Partai Buruh di Israel dan Partai Komunis Israel, Fatah di Palestina gitu. Ya, yang pro-peace ini kalah juga kan. Pemilu terakhir tahun 2006 di Palestina kan memang Fatah kalah sama Hamas. Karena dianggap Hamas lebih terlihat perlawanan terhadap Israel, kemudian juga lebih dari populis ya. Tapi kemudian pecah itu kan. Orang-orang Fatah diusir dari Gaza, akhirnya jadi dua, tepi barat dengan
dengan Gaza, Gaza di Hamas, tepi barat dengan Fatah. Ya sampai sekarang ini nggak bertemu. Ya orang menganggap waktu itu ya ketika konflik lebih gagah maju ke medan perang daripada datang ke meja perundingan. Kan gitu kan. Mentalnya itu kan, mau yang lebih gagah yang pakai senjata. Tapi ya yang terjadi ya sekarang. Ya gimana Prof? Ya saya agak berbeda, mungkin bacaannya beda, tontonannya beda. Namun di rapat kabinet kita ini boleh juga, Prof. 100% Israel yang harus dikondem. Karena tidak akan ada konflik itu tanpa munculnya yang namanya Israel di bawah Zionism. Sehingga tidak ada yang bisa ditawar dari sana. Jadi munculnya Fatah dan kemudian Hamas, ya dan lain sebagainya, itu faksi-faksi di Palestina itu kan kalau kita lihat dalam misalnya dibandingkan dengan sejarah di Indonesia waktu masa perjuangan, akan ada faksi-faksi itu yang kooperatif dan yang non kooperatif. Fatah itu the kind of position yang masih mau percaya bahwa Zionisme itu bisa diajak untuk berkooperasi, karena faktanya ada perjanjian Daytona apa segala macam itu ya. Kemudian tapi fakta yang dipegang oleh Hamas dan ini yang kemudian juga didukung oleh sebagian besar rakyat Palestina adalah bahwa Anda tidak akan bisa bicara dengan settler kolonialis yang apartheid dan genosida. Sehingga kemudian orang ya seperti Hamas mendapat support yang sangat besar. Dan mereka makin lama juga karena perubahan geopolitik akhirnya kan mempunyai leverage yang juga besar. Karena ada Iran di belakang sana yang menggunakan proxy Hezbollah, dan di belakang Iran ada Cina, ada Rusia yang juga sedang jengkel sama Amerika. Sementara yang digunakan Israel hanya satu. Kalau dia perang atau melakukan kejahatan apapun, Amerika akan diharapkan akan di belakangnya dia. Nah persoalannya adalah apakah itu akan terus menjadi satu fakta sejarah bahwa Amerika akan selalu bisa menolong Israel? Faktanya sekarang enggak. Nah apa yang dilihat Prof? Ya karena ada kemampuan dari Hamas secara militer maupun secara politik yang kemudian bisa menarik seperti Iran, seperti Syria dan lain sebagainya, bahkan Cina dan Rusia untuk membackup mereka. Nah masing-masing juga mempunyai hitung-hitungan sendiri-sendiri. Tapi faktanya Hamas tidak kemudian menjadi kekuatan yang menjadi lebih lemah daripada dulu. Bahkan kalau Anda mengikuti omongannya Scott Ritter dan lain sebagainya, pengamat militer Amerika itu, Israel itu sudah kalah di dalam soal peperangan. Sudah kalah, mereka tidak akan bisa menghancurkan Hamas. Semakin Anda banyak membunuh mereka, semakin kuat resolusi mereka. Sudah sampai ke situ. Sehingga sekarang ini satu-satunya pegangan adalah bagaimana menarik terus Amerika dan mungkin NATO juga untuk ikut terlibat di sana. Dan itu yang sangat berbahaya. Sangat pesimis hitung-hitungan orang Amerika yang kritis ya terhadap Israel itu, terhadap kemampuan Israel untuk menghentikan ini tanpa ada perdamaian. Ya, sampai resolusi Dewan Keamanan PBB pun nggak digubris oleh Israel. Itu levelnya Dewan Keamanan PBB itu. Dan kalau kita bicara ini Prof, yang kondisi di Gaza, kalau dibilang Hamas dihancurkan, ya memang tidak. Tapi Gaza itu jelas sudah dikuasai oleh Israel di permukaan, ya di permukaan. Tapi kan Hamas kan punya ke bawah nih, terowongan, bunker dan sebagainya, itu yang nggak bisa ditembus oleh Israel itu ya. Menurut saya, kan Hamas katanya sudah tertarik untuk melakukan gencatan senjata. Cuma kan pihak Israel, tapi Israel nggak mau. Ya, Israel kan nggak mau sampai sekarang. Oh Israel nggak mau sampai sekarang. Netanyahu nggak mau. Jadi ini mau kembali pada sebelum tahun 2007, mereka tuh mau menguasai kembali Gaza. Gitu loh. Israel yang sekarang, yang Netanyahu itu yang bikin kabinetnya perangnya Netanyahu itu juga bubar karena ada bilang wah bahaya sekali kalau kita mau menduduki kembali Gaza, soal keamanan, soal apa kata mereka. Kalau mau menghancurkan Hamas, hancurkan kalau kata mereka. Tapi kalau sampai mau menduduki kembali, ini berbahaya untuk ke depan. Kan di situ yang pecah kemudian kabinet perangnya Netanyahu itu bubar, tapi Netanyahu tetap memaksakan sampai
saat ini. Menurut saya kuncinya bersatu dulu rakyat Palestina. Fatah dan Hamas bersatu dulu. Ini menurut saya kunci untuk ke depan. Selama dua faksi ini masih saling serang, seperti saya katakan tadi, ngutip Mahmud Abbas juga menyalahkan Hamas itu kan, ya ini nggak akan pernah bisa berhadapan dengan Israel. Mau Anda pakai meja perundingan juga akan tetap gagal. Mau lewat pendekatan senjata pun, ya, meskipun Hamas tidak hancur, tapi Gaza itu sudah dikuasai oleh Israel, 38.000 lebih, ya, korban sipil sudah jatuh dari Palestina. Nah sekarang persatuan di Palestina. Itu menurut saya kunci Justru utama. Ini peluang diplomasi buat Indonesia yang punya hubungan sangat baik dengan kedua faksi di. Tapi yang ngambil akhirnya pemerintah Tiongkok, bukan Pak JK yang hanya ketemu sama Ismail Haniyah, orang Hamas. Dia nggak ketemu sama orang Fatah. Pak Presiden mau ketemu orang Fatah kita juga kan, dia kan. Bagi peran Fatah bayangan itu ya. Orang Fatah dubes sini ya Fatah itu. Iya. Itu kan. Iya, diplomat yang di sini semua orang Fatah sebenarnya itu. Ya pokoknya Fatah ini yang berunding ini kan. Iya, nikah masuk juga kan. Beda konteks. Karena kalau dibandingkan dengan tadi yang disampaikan, kalau kita berkaca pada posisinya Israel, tegas begitu ya, Netanyahu menyatakan bahwa akan sampai titik darah penghabisan waktu itu, bahkan menyatakan hal seperti itu di depan publik gitu. Di sisi lain dari Dewan Keamanan PBB juga tidak diindahkan, apalagi ditambah tadi Prof Menlu sudah menyatakan ini Amerika Serikat dan NATO harapannya ada tapi di yang saya belakangnya gitu ya. Yang saya sangkan ini juga Prof, bahwa ketika misalnya Hamas itu melakukan pendekatan senjata, tapi pihak-pihak negara yang ingin membantu dia itu kan nggak terlihat. Ya Iran mungkin nyerang cuma sekali. Kalau kita mau bicara jujur ya, bagaimanapun kesepakatan Oslo tahun 93, 92 dimulai, itu tidak terlepas dari perang Teluk pertama tahun 91, ketika Saddam Hussein menghujani Tel Aviv dengan rudal. Kalau mau pendekatan senjata sekalian gitu. Pada akhirnya perundingan hanya sebagian taktik dari perang. Ini kan nanggung. Menjarungin dengan enggak, senjata juga kayak gitu, hancur lebur. Artinya support negara-negara Islam ini juga untuk Palestina nggak serius-serius amat gitu ya? Hamas dibiarin seperti itu, Gaza dibiarin seperti itu, tapi kalau memprovokasi paling depan. Ini yang terjadi menurut saya. Kalau kita mau bicara soal perundingan, kembali 91 Perang Teluk, ini bukan memprovokasi perang, tapi kita bicara antara perundingan dengan pendekatan senjata. Ini yang lebih konkret kasih bantuan itu untuk bisa menghentikan perang ataupun melawan Israel sendiri ya negara-negara, harusnya negara-negara cuma Iran ini kan Prof. Dan Iran semakin mampu untuk meningkatkan kemampuan senjatanya, dan apalagi dia akan mendapat dukungan juga dari negara-negara seperti Cina dan Rusia dalam konflik globalnya dengan Amerika Serikat. Jadi tesnya Israel dengan melakukan pemboman di Damaskus yang dibalas oleh Iran dengan sangat cermat itu merupakan peringatan sangat serius. Dan kekuatan Hezbollah tidak bisa diremehkan. Bahkan pernah satu saat Hezbollah menunjukkan titik-titik yang dia bisa serang yang tidak mungkin bisa dihindari Israel. Jadi kita melihat perkembangan Hamas, Hezbollah, Iran itu tidak bisa hanya balik kepada tahun 93. Waktu itu Amerika masih sangat kuat dan bisa menghegemoni wilayah Timur Tengah. Sekarang no way untuk bisa kayak begitu. Untuk membackup, mendekingi yang namanya Ukraina aja kedodoran kok Amerika. Karena di seberang pasti udah ada mengintip Iran, Tiongkok dan Rusia ini, Prof ya, pasti yang. Apalagi sekarang juga produser sudah mengintip kita. Oh, sudah mengintip. Dulu. Itu lebih penting gitu. Kita break dulu sejenak. Nah, oleh karenanya ya kalau Indonesia mau berperan untuk mendamaikan Fatah dan Hamas, saya kira ingredientnya harus ada di sana, karena Indonesia tentu tidak mampu atau tidak boleh terlalu mencampuri urusan seperti itu, paling-paling di forum-forum internasional.
Ya, masih di rapat kabinet bayangan tadi di sela-sela jeda ini sepertinya Pak Wakil Presiden sudah menunjukkan mimik ingin mengajukan pertanyaan yang sangat penting dan ini sangat memegang posisi di perdamaian dunia, Pak. Karena ini mewakili Pak Presiden ya. Pak Presiden kan pengen sekali mendamaikan ini kan Israel Palestina. Pertanyaannya punya korek nggak, Mas? Karena damai bisa dari korek. Biasanya kan obrolan dari yang kecil-kecil ya. Mulai kita nggak kenal aja gara-gara pinjam korek ini bisa jadi sahabat kita kan. Kelamaan. Bener. Bisa kenalan juga, Bos. Ya. Nah, ini Pak. Padahal yang pinjam korek semua isi tasnya. Itu cara kerja Intel biasanya gitu Pak Presidennya. Nah, ini tadi kan kalau kata Pak Menteri Agama nih, Pak Menlu, justru malah ladang pengabdian kita untuk bisa mendamaikan Israel Palestina ini ya damaiin dulu nih dua barang ini, internal Palestina aja, kan nggak mungkin ada kontroversi, nggak mungkin jadi viral trending topik gitu kan. Menurut Anda apa yang membuat kita punya obstacle juga atau nggak bisa paling depan nih mendamaikan antara Fatah dan Hamas ini sendiri yang merupakan ya keluarga Palestina gitu? Ya, menurut kalau analisa yang umum aja kan pada akhirnya kan problem itu start at home ya. Jadi konflik antara faksi-faksi di Palestina itu mestinya mereka selesaikan dulu sebelum bisa menarik dukungan-dukungan yang lebih solid begitu. Sehingga bukan hanya Indonesia tapi negara-negara Arab sendiri itu kan instead of menjadi bagian dari perpecahan internal bisa semakin menyatukan soliditas para pejuang Palestina itu baik di dalam maupun yang ada di luar negeri. Seperti contohnya yang tadi dikatakan Mas Guntur tadi antara Fatah dan Hamas masing-masing mempunyai paradigma perjuangan yang sendiri-sendiri secara ideologis dan secara praktis. Fatah mungkin secara internasional diakui sebagai wakil dari otoritas Palestina. Tapi apakah rakyat Palestina betul-betul mendukung Fatah? Ya, karena mereka melihat dalam kehidupan sehari-hari mereka yang bekerja itu adalah Hamas. Pertanyaan saya itu tadi itu. Misalnya NGO yang dibuat oleh Hamas, artinya gerakan-gerakan sosial untuk memberikan solidaritas, kesehatan dan lain sebagainya itu sebenarnya lebih serius. Bahkan itulah yang dulu pernah ditiru oleh ISIS. Iya, sehingga ISIS sempat mendapat dukungan simpati dari masyarakat, seolah-olah dia itu bisa menjadi satu kekuatan masyarakat sipil, padahal kan enggak. Nah, tapi kalau Hamas real betul bagi sebagian rakyat Palestina, terutama yang sekarang ada di Gaza. Nah, oleh karenanya ya kalau Indonesia mau berperan untuk mendamaikan Fatah dan Hamas, saya kira ingredientnya harus ada di sana karena Indonesia tentu tidak mampu atau tidak boleh terlalu mencampuri urusan seperti itu, paling-paling di forum-forum internasional. Pasti kan menyerukan dan menyerukan. Betul. Kan kalau misal mendamaikan Israel Palestina lebih mustahil kan dibanding posibilitasnya lebih besar kita mendamaikan Hamas dan Fatah. Tapi jangan salah loh Pak Wapres. Kadang-kadang perbedaan di internal itu lebih besar daripada eksternal. Jadi perbedaan Hamas dengan Fatah itu ya disampaikan Prof juga soal paradigma, soal haluan Fatah nasionalis, Hamas lebih Islamis. Religius. Tapi kan penyandang dana di Timur Tengah kan juga berkonflik. Makanya disebut dengan proxy war. Ini kan perang antar agennya di atasnya itu siapa? Misalnya kalau Fatah itu kan ininya ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Arab nasionalis. Kalau Hamas ke Iran, Hizbullah itu kan, kemudian ke Suriah. Dan ini negara-negara ini dalam kawasan pun saling berebutan pengaruh. Ya, bahkan seperti Uni Emirat Arab sama Bahrain, karena saking takutnya mereka kemunculan Iran, mereka lebih memilih berdamai dengan Israel. Buka hubungan diplomatik dengan Israel. Ini Emirat dengan Bahrain. Kenapa? Karena mereka menganggap musuh di kawasan itu bukan Israel, tapi Iran. Nah, sementara Emirat, Bahrain, Arab Saudi, supportnya adalah Fatah. Nah, karena nggak ketemu nih
Ya, kakak asuhnya itu. Kandar-kandar. Kakak asuh. Kalau kan kakak asuh kan, hari ini nggak ketemu. Ini lokal nih, Jok. Mestinya. Jadi siapa yang bisa, selama ini juga udah diusahakan tuh, ada rekonsiliasi. Kan dari tahun 2007 udah pecah itu kan. Di Kairo, terakhir tahun 2020 tapi nggak terjadi. Kenapa? Karena yang berusaha mendamaikan tuh orang yang selama ini juga berkonflik kepentingan. Makanya sekarang katanya pemerintah Tiongkok nggak punya kepentingan, diterima semua belah pihak, Hamas Fatah katanya mau ketemu. Mestinya Indonesia juga bisa semestinya kalau mau mengambil peran itu. Mau dialog Israel Palestina nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel ya, damaikan dulu Palestina. Tapi Indonesia nggak punya adik asuh tapi Indonesia. Ya kalau kita secara resmi ya, kalau secara resmi pemerintah kita kan mengakui otoritas Palestina dan itu PLO yang rata-rata dikuasai oleh Fatah. Ya makanya dialog selama ini kan dengan jalur yang resmi. Gak mungkin pemerintah kita tiba-tiba ngobrol dengan orang Hamas. Bagus tuh Pak JK bisa ketemu dengan orang Hamas. Tapi juga ketemu dong juga dengan orang Fatah misalnya. Kalau mau mendamaikan kedua belah pihak. Jadi jangan malah berpihak gitulah. Ini lebih berat ini kayaknya ya daripada pertemuan Israel sama Palestina. Iya, memang ruwet. Lihat politik kawasan tuh ruwet. Timur Tengah kalau saya ngeliat itu ruwet ya. Itu ruwet namanya. Gimana Prof? Ini apanya yang sama Pasifik lebih complicated mana nih sama Kepulauan Tonga dan Pasifik? Ya salah satu sebabnya adalah Timur Tengah itu sejak zaman entah kapan itu menjadi tempat pergolakan dari the big powers. Jadi negara-negara bangsanya Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Emirat dan sebagainya itu tidak mungkin lepas dari hegemoni Amerika Serikat. Nah, Iran mau dibegitukan tapi gagal karena ada revolusi Iran. Bahkan sekarang menjadi hegemon di daerah, di wilayah itu sendiri dan kemungkinan juga akan menjadi salah satu big power karena dia menguasai juga senjata nuklir kan. Ya, sekarang belum, tapi itu sangat debatable apakah Iran tidak bisa atau sementara menarik diri dari situ. Jadi memang kayaknya harus ada perubahan atau pergeseran dari konstelasi geopolitik. Ya, kalau itu yang bisa terjadi sehingga Amerika bisa kemudian secara realistis bahwa dia tidak seperti zaman dulu lagi, gitu loh. Nah, oleh karena itu ya kita tidak tahu apa Donald Trump kalau nanti bisa menang melawan Biden itu akan lebih membuat Amerika semakin porak-poranda atau bisa united. Begitu. Sangat bias Demokrat komentarnya Anda. Oke, kalau kemenangan kemungkinan besar Donald Trump. Karena Demokrat tidak bisa sudah mencari alternatif dari Joe Biden ini. Emangnya orang Amerika mau milih Kamala Harris. Dan itu yang benar-benar dimanfaatkan oleh Netanyahu. Kondisi panas di Amerika, ya. Lu mikirin Amerika aja lah, Amerika negeri lu, ngapain mikirin negeri gua? Itu Netanyahu, nggak secara kasar gitu. Makanya sekarang Amerika cuma ya istilahnya itu cuma menghimbau aja, terus melihat kondisi yang ada di Gaza, banyak korban sipil yang berjatuhan. Tapi tekanan itu karena ya kondisinya Amerika lagi ya mau pemilu, kemudian juga ada perpecahan. Tapi serius Amerika itu tidak pernah dalam sejarah Amerika kekuatan dari universitas itu boro-boro mengkondem Israel. Untuk mengkritik satu orang aja nggak akan ada yang berani. Ini berapa universitas yang mempunyai gerakan anti terhadap Zionis Israel dan sangat mendukung Palestina. Tidak pernah ada. Jadi geopolitik mesti akan berubah dengan internal politik yang juga berubah di Amerika Serikat. Apalagi ekonominya juga hancur lebur di sekarang ini. Oke. Kita break dulu, Adinda. Sebelum kita nanti menutup rangkaian rapat hari ini, kami akan kembali usai jeda.
menurut saya ini bukan akan menjadi hal yang terakhir. Karena kita bicara kepada karena kita berhadapan dengan negara yang terus akan melakukan sebuah propaganda. Semua kembali ke kita. Kita mau atau enggak diperlakukan seperti itu, dimanfaatkan seperti itu. Ya, masih di rapat kabinet bayangan. Dari tadi kita udah membahas secara komprehensif ya. Bahkan tadi konflik internalnya dari Palestina, Israel, antara Palestina dan Israel. Sampai Pilpres Amerika juga kita bahas. Pilpres Amerika juga. Tadinya kita mau lanjut ya sampai 10 SKS yang depannya. Kalau kita ini ngobrol berempat ini kayaknya dunia ini udah mengecil aja kan. Loncat Israel mana gitu kan. Sekarang kayaknya saatnya saya untuk kemudian mengembalikan lagi nih ya kita ke kitohnya ya. Kalau kita bahas lagi-lagi yang ramai diperbincangkan, yang tadi belum mungkin belum terpecahkan, walaupun mungkin kedua orang menteri kita ini belum bisa menjatuhkan punishment-nya, tapi kan tadi sudah dinyatakan bahwa punishment ini biasanya jadi satu hal yang bisa memberikan efek jerah deh paling enggak gitu. Karena kalau atau ditunggu. Kritik saya, Mbak. Oh, oke. Bahwa orang Indonesia itu publiknya itu cenderung apapun itu harus ada punishment. Dan kalau punishment itu biasanya berupa sesuatu yang sangat tidak enak begitu. Padahal tidak harus begitu. Berarti artinya kepada 5 orang ini, selain nanti didengarkan apa yang kemudian mereka ceritakan dari pertemuan dengan Presiden Israel, apalagi yang kira-kira harusnya dilakukan kepada mereka ini? Apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan? Nah, secara umum tadi mungkin dibalikin lagi, berarti harus ada aturan-aturan khusus nggak sih ini? Iya, kalau saya sih lesson learn-nya antara lain bahwa NU sebagai organisasi masyarakat sipil terbesar di Indonesia dan kemudian khusus lagi yang mengurusi umat Islam itu mesti punya aturan yang jelas mengenai hubungan-hubungan dengan misalnya kekuatan-kekuatan strategis. Sehingga aturan misalnya apakah boleh seperti yang dikemukakan oleh Pak Presiden tadi itu, apakah boleh kemudian mengajak NGO yang jelas bertentangan dengan konstitusi, ya, yaitu misalnya yang berkaitan dengan masalah Israel Palestina itu apa diperbolehkan? Nah, kalau diperbolehkan ya harus dimuat atau dituangkan dalam aturan main. Kalau tidak ya sudah seperti itu juga. Oleh karenanya itu setelah mendengarkan laporan dan katakanlah hearing tadi itu, maka ya kalau toh ada sanksi itu yang proper aja, yang proporsional. Bahkan Mas Guntur tidak setuju kalau sampai ada pemecatan. Jadi itu artinya menurut Mas Guntur pemecatan itu tidak proporsional. Karena toh kesalahan-kesalahan itu ya barangkali ya ada yang mengatakan itu naif atau karena memang mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan atau karena tidak ada aturan yang melarang bekerja sama dengan Israel secara terbuka seperti itu. Atau justru yang tadi kata Pak Wapres saya ya, sebenarnya ada juga foto pertemuan ya dengan dari sisinya Palestina, tapi belum diupload gitu ya. Baik, pandangan dari Pak Menteri Agama seperti apa? Apakah kemudian opsi menonaktifkan begitu? Menurut saya sekarang kan mereka lagi katanya tuh mau menjalani sidang etik, ya kan? Kemudian dipanggil klarifikasi, menurut saya udah bagus ya. Udah bagus, ya yang penting ya ke depan, ya bagaimana harus ada lah kode etik, ada aturan untuk berhubungan dengan, biar nggak heboh kayak sekarang kan, dengan NGO-NGO yang ada di Israel. Saya kira itu harus dimulai menurut saya, karena ini kan sangat paham itu Ketum PBNU ya, Gus Yahya. Saya kira beliau bisa lah memberikan semacam aturan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kemudian lihat kondisinya itu bagaimana, agar kejadian ini kan tidak terulang lagi kan. Karena menurut saya ini bukan akan menjadi hal yang terakhir. Karena kita bicara kepada karena kita berhadapan dengan negara yang terus akan melakukan sebuah propaganda, ya kan? Dan itu akan terus, dan itu ya hak mereka mau mencari sahabat sebanyak-banyak kan. Dan semua kembali ke kita. Kita mau atau enggak diperlakukan seperti itu, dimanfaatkan seperti itu, gitu loh.
Itu kalau menurut saya, gitulah. Menurut Anda bakal ada, kan mungkin aja ada penunggang-penunggang politik lah dalam keseluruhan ini. Menurut Anda akan ada ini nggak konflik-konflik politik turunan nggak dari problematika di internal Indonesia? Internal kita ini. Ya kalau yang saya lihat itu kan lebih kepada apa ya, sebenarnya soal lama lah ya, soal hubungan dengan Israel, hubungan dengan agama, dengan Yahudi dan sebagainya. Menurut saya ini kalau ditarik ke politik, ke hal-hal yang menurut saya nggak ada. Ini memang ada apa di masalah di bawah sadar ya di masyarakat kita, melihat Israel itu gimana, ngelihat Yahudi itu gimana. Ya kemudian menurut saya juga ya karena sekarang juga lagi zaman penyerangan Israel ke Gaza dengan sangat brutal, nggak bisa kita bicara soal dialog, bicara soal udah nggak bisa. Hentikan dulu perang, ya. Baru kita bicara soal dialog. Itu yang menurut saya lebih penting itu. Artinya mungkin menegaskan lagi akan ada nggak nih ya kalau dari terawangannya Menteri Agama ya pihak-pihak yang mungkin akan mengambil kesempatan nih dari apa yang sudah terjadi saat ini, apalagi kan sekarang ada sejumlah pihak yang disudutkan gitu dengan adanya foto-foto dan pertemuan yang membuat heboh ini. Misalnya Gus Yahyanya yang dikuyo-kuyo gitu loh Mas, maksudnya dari segi ini biasa. Lalu maksudnya perseteruan politik ini. Kaitannya sama Muktamar NU. Ya, bisa. Kan masih lama, masih 2 tahun lagi atau kan. perseteruan lama yang bangkit kembali PBNU dengan waktu Muktamar NU terbesar misalnya. Kan sebelum Gus Yahya ke Israel kan sebelum Muktamar NU yang di Lampung. Dan itu nggak ngefek lah. Tapi menurut saya yang problem itu, tapi kan Gus Yahya nggak mungkin terlalu banyak diserang karena kan posisinya kuat. Yang dalam tanda kutip, yang kasihan. Meskipun ya kita juga harus curiga seperti kata Prof tadi itu. Ini katakanlah yang biasa-biasa, kemudian kejebak atau apalah. Kan banyak orang yang menganggap seperti itu. Karena mungkin ya mereka bisa dianggap naif atau tidak tahu, hanya karena ingin jalan-jalan, hanya ingin flexing. Bisa jadi, bisa jadi. Mungkin dari 5 itu yang sadar beneran mungkin 1 atau 2. Tapi yang lain kan ada yang bisa jadi ikut-ikutan. Karena kan jangan sampai ada ikut-ikutan. Israel ini kan Mas, kan? Itu dia, maksud saya itu. Jangan sampai ada yang ikut-ikutan itu lah. Akhirnya jadi korban, dibully, kan kasihan juga kita ngelihat itu. Di samping ya, ya memang mereka layak diserbu dengan gitu ya. Dalam kondisi kayak gini ya. Masih punya keberanian untuk berangkat ke sana gitu ya. Tanpa transparan. Oke, baiklah. Terima kasih Prof Ikam, terima kasih Kakak Asuh. Terima kasih. Oke, sampai jumpa Dinda. Di rapat kabinet bayangan berikut ya.